Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di rumah Tuhan, rasanya mendengarkan dan juga sebagian dari firman Tuhan. Saudara, pernahkah saudara-saudara merasa tidak layak di hadapan Tuhan? Terlalu banyak masa lalu yang kelam, merasa inferior, merasa berada dalam kelas spiritual yang lebih rendah dibanding yang lain. Atau adakah orang yang diam-diam saudara yakini tidak layak di hadapan Tuhan, tidak layak untuk diselamatkan? Di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang mungkin pada mulanya kita berpikir, wah ini karakter orang ini sungguh-sungguh tidak layak untuk diselamatkan. Saya menyebut Raja Nebukadnezar dalam khotbah sebelumnya tentang orang Majus. Raja Nebukadnezar ini Raja Babel. Dia dengan kejam memerintahkan untuk memutilasi orang-orang pintar di Babel, ahli-ahli mimpi, ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir. Karena apa? Karena tidak mampu memberitahu dia apa mimpinya dan makna dari mimpi itu. Di perjanjian baru juga ada. Tapi kemudian kita tahu Raja Nebukadnezar ini akhirnya memuliakan Tuhan. Di perjanjian baru ada tokoh yang bernama Saulus. Kita tahu semua dia ini adalah tokoh persekusi paling kejam di dalam gereja abad pertama. Semua orang Kristen dia siksa. Sampai akhirnya dia dipakai Tuhan, bahkan menjadi rasul dan kemudian hidupnya banyak menderita untuk pelayanan. Jadi ada orang-orang yang ternyata tidak layak di hadapan Tuhan, tapi kemudian dipakai Tuhan. Nah, kabar baiknya hari ini adalah Yesus tidak menunggu kita menjadi layak untuk datang kepadanya. Ya, kenapa? Ia sendiri yang datang dan mencari kita. Hari ini kita akan belajar dari kisah Zakheus dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Seorang kepala cukai yang kaya, namun dibenci, dihindari, dijauhi oleh lingkungan sekitarnya. Tetapi apa yang dikatakan dalam Yesus mencari dia dan memanggil dia, akhirnya menyelamatkan dia. Bukan kebetulan kalau sudah pernah dengar semua ya tentang Zakheus, paling tidak waktu sekolah minggu. Ya bukan kebetulan cerita ini populer di sekolah minggu. Karena anak-anak itu saudara bisa sangat selektif dalam memilih dengan siapa dia bermain, dengan siapa dia mau berteman. Tidak sedikit anak-anak itu yang menjauhi anak-anak lain yang dianggap berbeda, yang dianggap lain, yang dekil, ya, yang dianggap kurang layak. Nah, bisa Zakheus ini membantu mereka memahami bahwa Yesus pun mengasihi teman-temannya yang mungkin mereka anggap tidak layak. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita berdoa. Bapa Surga kami, datang ke hadirat-Mu dengan hati kami yang terbuka untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu Bapa untuk dapat memahami dan Kau minta kekuatan untuk dapat melakukan sesuatu. Bantu kami Bapa pada sore hari ini melihat diri kami dalam kisah Zakheus. Tolong kami agar kami mendengarkan panggilan-Mu secara pribadi dan ubahlah hidup kami seperti Bapa hidup Zakheus. Hamba-Mu yang berdosa dan terbatas ini mohon bimbingan Kudus-Mu
yang engkau Bapa yang berbicara kepada segala hal. Dalam nama anak Yesus, kami sudah siap menyatakan kembali. Kami sudah berdoa. Amin. Zakheus, kisah Zakheus, semua udah pernah dengar. Saya mau kasih sedikit konteksnya dulu, ya. Jadi bagian yang akan kita bahas ini Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ini adalah bagian dari pelayanan Yesus dalam perjalanannya yang terakhir ke Yerusalem. Kisah Zakheus ini hanya ada di Lukas, tidak ada di Injil. Dan ini ditempatkan setelah kisah orang kaya yang tidak bisa meninggalkan hartanya. Dan Yesus bilang sama dia, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum dibandingkan orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Kisah Zakheus ini menunjukkan bahwa apa yang nampaknya mustahil itu mustahil. Unta masuk melewati lubang jarum. Nampaknya mustahil orang kaya masuk dalam surga. Tapi dengan kisah ini kita akan melihat tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi gagasan utamanya adalah Yesus secara aktif mencari, memanggil, dan mengubah hidup orang yang berdosa, yang mungkin dianggap tidak layak oleh orang-orang lain, yang rendah oleh masyarakat. Bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Dan membaca yang bukan hasil usaha atau bukan karena superioritas moralitas manusia. Mari kita bahas di dalam ayatnya yang pertama di Lukas 19. Ini sedikit tentang kota Yeriko. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Kalau saudara ingat, kota Yeriko ini adalah kota pertama yang ditaklukkan oleh Yosua sebelum dia masuk ke tanah perjanjian, setelah Allah menitipkan tembok-tembok. Yeriko ini juga adalah salah satu kota yang dibangun oleh yang namanya Herodes yang Agung. Ya, saya pernah sampaikan juga. Ya, Herodes yang Agung ini adalah bapak pembangunannya juga ya. Dan salah satu kota yang dia bangun kembali adalah Yeriko ini. Dan Yeriko tumbuh menjadi kota yang kaya. Karena apa? Karena perkebunan kurma. Kalau teman-teman melihat di dalam Ulangan 34 ayat 3, kota Yeriko disebut sebagai kota pohon kurma. Kota ini menjadi jalur perdagangan utama balsam. Tahu ya, itu balsam pada zaman itu adalah komoditi yang berharga untuk bahan pengawet, untuk obat-obatan. Nah, inilah yang sekilas tentang kota Yeriko yang pada saat itu sedang dilalui oleh Yesus. Lalu di ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Di sini kita diperkenalkan kepada karakter bernama Zakheus. Dari namanya kita tahu ini orang Yahudi. Ya. Dalam bahasa Yahudi, Zakheus itu artinya apa? Murni, innocent, pure. Kita bisa tangkap ironinya di sini. Ya. Nah, dia seorang kepala pemungut cukai. Kita harus lihat sedikit ke belakang tentang pemungutan cukai di Yudea ini seperti apa. Jadi sekitar 90 tahun sebelum Yesus masuk ke kota Yeriko itu, ada jenderal Roma namanya Jenderal Pompei. Dia menaklukkan Yerusalem dan akhirnya Yudea jatuh ke dalam kekuasaan Roma. Pengaisar Romawi tidak cuma mau wilayah, dia tidak cuma mau teritori, dia juga mau memasukkan. Lewat apa? Lewat pajak dengan cara memungut cukai. Ya. Bagaimana caranya? Yang dilakukan oleh kekuasaan Romawi adalah mereka menjual
hak untuk mengumpulkan uang pajak itu kepada penawar tertinggi, ditenderkan. Nah, mereka yang terpilih atau yang membeli hak memungut pajak itu dengan penawaran tertinggi itu tidak digaji oleh Kekaisaran Romawi. Dia hanya perlu memungut sebanyak-banyaknya, kemudian menyerahkan jumlah yang disepakati sebagai penawaran tertinggi dan kepada Romawi, sisanya masuk kantong. Ya. Nah, Romawi itu mengkonsentrasikan pemungutan pajak di administrasinya di kota Jericho. Karena Jericho itu sudah saya bahas sebelumnya, kota yang kaya sumber daya alamnya, letaknya strategis, cuma sekitar 25 km dari ibu kota Yerusalem, dan dia ada dalam jalur perdagangan utama dari arah timur ke Yerusalem. Jadi Jericho menjadi tambang emas untuk pemungutan pajak. Nah, Zakheus membeli atau pemungutan pajak itu dari Kekaisaran Romawi. Tentu saja, ya, ini menjadikannya kolaborator penguasa Romawi di mata orang-orang Yahudi. Dia menjadi sangat dibenci, dijauhi, dianggap tidak bermoral. Ya. Bagi orang Yahudi, dia ini orang paling hina, najis. Dan karena begitu besarnya potensi memungut pajak di Jericho, yang sampai kamu meng-hire pemungut pajak. Makanya dia jadi kepala pemungut pajak. Kalau pemungut pajak ada dibenci, bayangkan kebencian mereka sebagai kepala pemungut pajak. Saya mau kita melihat ini karena buat saya ayat ini menggambarkan realitas manusia yang tetap relevan dari zaman dahulu kala sampai hari ini, di mana harta dan kekayaan terus-menerus membuat manusia untuk mencari keamanan, kenyamanan, kenikmatan tanpa Tuhan. Ya, membuat kompromi-kompromi moral dan ketidakpedulian terhadap keadilan sosial. Bagi saya bagian ini mengajak kita untuk merefleksikan bagaimana sebenarnya sikap kita terhadap kejujuran, terhadap keadilan. Ya, ada apa? Kita bisa menjaga integritas dan pedulian kita terhadap sesama di tengah godaan materialisme yang nyata, di tengah ketidakadilan yang masih nyata di masyarakat modern. Itulah frame sosiologisnya pada saat itu. Orang kepala pajak yang sangat kaya namun dibenci ayat yang jauh. Kemudian kita masuk ke ayat yang ketiga dan keempat. Ia berusaha, ia ini Zakheus ya, untuk melihat orang apakah Yesus ini. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Tapi ternyata orang pendek. Maka berlarilah ia mendampingi orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di sana. Kita bayangkan ya, scene-nya itu seperti apa. Berlari di tempat umum, naik pohon seperti anak kecil, itu tidak sesuai dengan harkat seorang orang kaya dengan yang berpangkat tinggi. Bahkan memandurkan kalau dia sampai lari-lari terus naik ke pohon ara, pohon ara tidak terlalu tinggi ya sebenarnya. Tapi kenapa? Kenapa Zakheus melakukannya? Buat saya, Zakheus melakukannya karena semata-mata rasa ingin tahu. Itulah motif awalnya. Dia ingin tahu orang seperti apa ini ya,
jalan tapi dikerumuni banyak orang. Nah, rasa ingin tahu itulah yang membuat dia kok banyak sekali. Mungkin dia pernah mendengar bahwa orang ini, Yesus ini sudah memilih salah satu pemuda namanya Lewi menjadi salah satu muridnya. Mungkin dia juga pernah dengar kalau Yesus ini, orang ini tidak punya masalah bergaul dengan orang-orang berdosa yang dia mungkin mendosa sendiri dengan dosa-dosa itu kan. Rasa ingin tahu itu begitu besar, ya, mengalahkan keterbatasan fisiknya, dia manja, mengatasi rasa malunya, dia lari. Saya percaya bahwa rasa ingin tahunya itu didorong oleh kekosongan dalam hati. Meskipun sangat kaya, Zakheus merasakan kekosongan. Karena apa? Karena dia teralienasi oleh masyarakat sekitarnya. Dia kaya tapi dianggap sebagai pengkhianat. Dia kaya tapi dijauhi oleh orang-orang yang ya. Orang-orang Yahudi melihat dia sebagai kolaborator dari kaki tangan penguasa Romawi. Saya bilang tadi orang-orang Yahudi melihat dia sebagai pendosa, najis dan hina karena pekerjaan. Zakheus punya segalanya, tapi hatinya dosa. Ya. Dia kehilangan satu hal yang sangat penting. Dia kehilangan penerimaan dan pengampunan. Zakheus di sini berinisiatif mencari apa? Penglihatan. Dia belum mencari keselamatan. Dia semata-mata ingin melihat Yesus. Dia bukan pertama kali ingin mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Dia tidak mengharapkan sesuatu apapun dari Yesus. Pada mulanya dia hanya ingin memuaskan rasa ingin tahunya, yang didorong oleh kekosongan di dalam hati. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah ada kekosongan di dalam hati kita di balik kesibukan pekerjaan kita, di balik kekhawatiran yang mengisi hati kita karena perang yang sedang berkecamuk? Apakah ada kekosongan? Di Kuwait ini kita berada dalam lingkungan yang stabil, relatif stabil secara finansial. Mungkin secara security keamanan satu bulan belakangan ini ada risau. Tapi jauh sebelumnya kita di dalam lingkungan yang stabil dalam finansial. Sekarang mungkin ada beberapa pekerjaan, beberapa perusahaan yang harus sizing down dengan situasi yang tidak menentu. Tapi secara umum stabil, karena itu. Jadi dimungkinkan hidup di Kuwait ini untuk hidup makmur, nyaman, berkecukupan, tetapi terpisah secara batin. Jadi mari kita lakukan langkah konkret untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan hanya melihat dari jauh, seperti yang sampai saat ini dilakukan oleh Zakheus. Selanjutnya di ayat yang kelima, disinilah Yesus memanggil Zakheus. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas, ya, dan berkata, Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus melihat ke atas, itu bukan tidak sengaja, ya. Jadi yang saya bayangkan, karena Zakheus tahu yang dia lakukan itu memalukan, ya, tidak layak, tidak patut untuk seorang pejabat tinggi.
Dia memposisikan dirinya di pohon ara itu sebenarnya lupa, sehingga dia bisa lihat Yesus dalam orang itu mendekat dengan jelas, tapi dia sendiri mungkin dia usahakan nggak kelihatan oleh orang itu. Karena kalau yang di dalam itu memalukan buat seorang pejabat dengan pangkat ini. Tapi tentu saja Yesus tahu keberadaannya. Yesuslah yang menentukan Zakheus, meskipun mungkin dalam pikiran Zakheus dialah yang mencari-cari Yesus. Yesuslah yang memanggil Zakheus dengan namanya. Ada Petrus, Yesuslah yang memanggil Zakheus dengan namanya. Ini kenapa? Karena Yesus adalah gembala yang mengenal dombanya satu persatu. Kita baca dalam Matius 10 ayat 3. Untuk dia menjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menurutinya keluar. Yesus yang memanggil Zakheus dengan nama. Dia adalah gembala yang mengenal domba-dombanya dengan namanya. Kita perhatikan, Yesus tidak bilang, Zakheus turunlah. Kapan-kapan boleh ya aku menumpang di rumahmu. No. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tahu ya bedanya? Kata hari ini dan harus menandakan bahwa Yesus itu tidak sedang basa-basi minta diakomodasi. No. Hari ini dan harus menandakan bahwa Yesus sendiri yang mengundang dirinya sendiri. Hari ini aku harus menumpang di rumahku. Dia nggak minta izin, dia mengundang dirinya sendiri untuk menumpang di rumah Zakheus. Karena apa? Karena dia sedang menjalankan misi ilahi untuk menyelamatkan Zakheus hari itu juga, bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan. Jadi Zakheus ingin melihat Yesus, ada rasa ingin tahu, tapi belum ada pertobatan. Apalagi keselamatan. Yesuslah yang mengambil inisiatif, dia berhenti memanggil dia. Dia bilang menumpang di rumahmu. Menumpang di rumah orang itu yang mungkin dalam budaya kita sekarang ya. Dalam budaya Yahudi sangat penting gitu. Artinya apa? Ada penerimaan di sini. Kita orang Yahudi tidak akan bersedia menumpang orang kalau dia tidak punya tidak memiliki rasa menerima orang yang akan dia tumpangi. Jadi di sini Yesus menunjukkan kepada kerumunan itu bahwa dia punya penerimaan pada Yesus, bahwa dia punya solidaritas dengan Yesus. Padahal orang itu biasa sebagai orang yang berdosa. Yesuslah yang mulai. Jadi keselamatan itu bukan dimulai dari usaha manusia. Keselamatan adalah dimulai dari panggilan ilahi. Kristuslah yang terlebih dahulu memanggil kita. Dia tahu siapa kita. Dia tahu nama kita, di mana kita berada, masa lalu kita, luka-luka kita, dia tahu semua. Dan dia memanggil kita secara personal. Untuk apa? Untuk tinggal di hati kita. Kemudian ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa.
Kita lihat sebentar. Dia sudah turun. Ya, dia nggak bertanya kepada Yesus. Engkau memanggil aku. Engkau tahu zaman waktu itu kepala umum pajak, aku orang berdosa, aku ini gak religius, orang-orang menjauhi aku, menganggap aku najis. Bukan itu dia kan? Dia tidak mengatakan, aku ada pertemuan ini di kantor pajak, bisa nggak kamu rumah kopi di depan aja? Enggak. Dia segera dia. Zakheus Pak. Nah, Zakheus yang kaya raya namun kosong hatinya ini karena penolakan sosial dan isolasi oleh masyarakat sekitarnya, ini memperoleh apa yang selama ini dinamakan penerimaan oleh Yesus. Nah, inilah yang membuat hatinya sangat bersukacita. Sukacita itu pasti sangat besar. Mungkin dia turun terus menerobos kerumunan orang, kan dia pendek. Dia harus mungkin menerobos kerumunan orang itu supaya segera bisa berdiri di depan Yesus dan bilang, menjawab Yesus dengan menerimanya dengan sukacita. Bagaimana respon Pak kerumunan ini? Itu, ya, bersungut-sungut. Mereka seorang dan menerima. Kan sebagian dari mereka itu menganggap ini Mesias bangsa saya Yahudi yang sedang jalan ini. Kok mau-maunya numpang di rumah orang berdosa? Itu respon mereka. Kok mau menumpang di rumah kepala pajak yang mengambil uang mereka untuk diberikan kepada musuh? Bagaimana mungkin Mesias kita itu bergaul sama seperti itu? Ini adalah sikap yang sama yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi. Terima kasih. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 2. Ini menunjukkan bahwa kesalehan beragama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu tidak selalu selaras, ya, secara rohani. Dan ini memang kecenderungan manusia untuk menghakimi seseorang dari masa lalunya. Dan itu bisa menutup pintu kasih karunia kepada orang-orang yang dianggap tidak layak, kepada orang-orang yang masa lalunya dianggap buruk. Kecenderungan kita manusia. Kita sebagai umat Kristen diajak untuk membangun komunitas yang inklusif, ya, penuh dengan kasih. Selayaknya meneladani Yesus yang tidak terhalangi oleh stigma sosial, tetapi justru hadir dan memulihkan mereka yang mungkin termarginalkan, mereka yang mungkin tersingkirkan, sehingga kasih Kristus itu nyata di dalam kehidupan. Saya mau kasih ilustrasi. Jadi ada sebuah gereja yang sedang mencari pendeta. Jadi dibentuklah panitia seleksi. Ada satu lamaran yang menarik perhatian saya. Dibacakan hasil lamarannya. Ini surat lamarannya ya. Saya cukup sukses dalam pelayanan sebagai pengkhotbah, penulis dan organisator. Tetapi saya sudah berusia lebih dari 50 tahun dan tidak pernah tinggal lama di suatu tempat. Terkadang saya harus meninggalkan jemaat dengan tergesa-gesa karena saya menyebabkan kerusuhan.
Saya bahkan pernah dipenjara 3 atau 4 kali. Tapi bukan karena kesalahan saya. Kesalahan saya tidak terlalu baik. Tapi saya masih memiliki kekuatan untuk bepergian jauh. Saya tidak akur dengan para pemimpin agama di kota-kota tempat saya berkhotbah. Bahkan beberapa di antaranya mengancam dan menyerang saya. Saya tidak membaca catatan dengan baik, saya lupa dengan beberapa orang yang saya baptis. Namun, jika saya diterima, saya akan melakukan yang terbaik. Tetapi saya tidak janji bisa menyenangkan semua orang. Anggota panitia seleksi kemudian saling memandang dan memutuskan menolak pelamar ini. Tapi ketua panitia bertanya, "Oh lihat, siapa itu? Siapa yang bisa melakukan itu?" Paulus. Kemudian di ayat yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang keras dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ini ada beberapa numbers di sini. 0,5 yang setengah, 4 kali lipat. Untuk memahami perkataan Zakheus ini, kita perlu merujuk kepada Bilangan 5 ayat 5 sampai 7. Saya bacakan. Bilangan 5 ayat 5 sampai 7. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah dia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah berapa? 1/4, lalu dinyerahkannya kepada orang terhadap siapa dia bersalah. Di sini Zakheus menghukum dirinya sendiri dengan standar yang lebih berat. Dia bukan hanya tidak menyangka bahwa dia dibilang sebagai seorang berdosa, ya, karena dia pelaku berdosa, tapi dia dengan sukarela tanpa diminta memberikan setengah dari apa yang dia punya kepada orang miskin, dan membayar 4 kali lipat kepada siapapun yang telah dia peras. 4 kali lipat, 400% kepada orang yang telah dia tipu atau dia peras. Kewajiban hukumnya berapa? 125%. Seperlima ditambah membayar sepenuhnya dulu kan, ditambah 20%. Dia menghukum diri dengan standar yang lebih berat dibanding apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Ini menunjukkan pertobatan yang otentik, bukan hanya kepatuhan pada hukum. Kalau dia hanya patuh pada hukum, nggak perlu ngasih setengah daripada kepada orang miskin. Kepada yang dia tipu, kasih ditambah 20%. Tidak. Setengah dari yang bisa kasih ke orang miskin. Siapa yang pernah dia peras, dia tipu, 4 kali lipat untuk memberikan. Kelihatan bahwa prioritas dari nilai-nilai hidup Zakheus pada saat ini juga sudah berubah. Harta dan kekayaan tidak lagi menjadi sepenting sebelumnya buat dia.
Dia mengalami transformasi yang sejati. Dia meletakkan fondasi dalam membangun kehidupan yang berubah. Tema kita hari. Setelah memang pertobatan Zakheus ini nyata dan mahal. Bukan sekedar penyesalan, bukan sekedar menyesal. Tetapi merupakan perubahan perilaku yang konkret. Yang ini menantang kita untuk tidak sekedar memilih kekristenan yang mudah, murah, nyaman, tanpa konsekuensi. Orang Kristen hendaknya tidak hanya mengaku beriman, tetapi juga menampakkan buah pertobatan. Melalui apa? Melalui kemurahan hati, melalui keadilan kita dalam berbisnis, dalam berusaha, melalui integritas kita dalam bekerja. Dengan mengalami perubahan perilaku yang sesuai dengan tuntunan Tuhan yang kita menjalankan. Saudara-saudara di sini mungkin yang logika ada, yang cerita mungkin belum tahu. Ada pernah dengar, ada yang tahu George Foreman? Nah, logika tahu. Yang cerita belum tahu. George Foreman ini petinju paling menakutkan di dalam 70-an. Saya masih ingat waktu kecil kalau dia mau bertinju, ini masih hitam putih, ini satu RT, sempurna kameramen waktu dia bertinju. Ya, aku ini pasti tahu, George Foreman, petinju paling menakutkan di tahun 70-an. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk tinju. Dia tidak punya kehidupan rohani. Buat dia tinju adalah transaksi bisnis kekerasan. Dia itu sangat agresif sebagai petinju. Dan saya tahu, dia itu karakter orang-orang yang hilang, benar-benar. Terkenal dalam bertinju. Waktu itu belum ada Tyson ya. Jadi waktu itu emang Tyson kayaknya lebih brutal lagi dibanding George Foreman. Nah, puncak karir George Foreman ini adalah ketika dia menjadi juara dunia kelas berat tahun 73 dengan mengalahkan petinju lain namanya Joe Frazier. George Foreman mengalami transformasi spiritual pada bulan Maret tanggal 17 tahun 77. Pada hari itu dia bertanding kalah dari seorang petinju yang namanya Jimmy Young. Jimmy Young mereka bertinju di San Juan, Puerto Rico. Setelah kalahannya itu di luar ganti, dia mengatakan bahwa dia mengalami pengalaman yang mendekati kematian, near death experience, dan dia berseru pada Tuhan. Dia berjanji, Tuhan selamatkan aku akan diberikan hadiah kemenangan yang mulai bertinju ini kepada. Dan dia mendengar suara, aku tidak menginginkan Tuhanmu, aku menginginkan kamu. Itu suara yang dia dengar. Joe Frazier kemudian memutuskan untuk meninggalkan dunia ini pada usia 28 tahun. Dia mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Dia pulang kampungnya di Houston, Texas, memulai dengan berkorban di jalan. Pada akhirnya dia menjadi pendeta. Dia menghilang dari sorotan publik, menghabiskan waktunya untuk pelayanan. Dia sungguh-sungguh berganti dari hidup suara menjadi kehidupan. Nah, pada tahun 1987, pelayanannya nggak bisa enggak. Nah, dia memutuskan untuk kembali bertinju.
Bukan untuk membuktikan bahwa dia adalah manusia paling kuat di dunia, untuk memastikan kelangsungan pelayanan, membiayai pelayanan. Nah, kembali aturan kering hijau ini mulanya itu saja ditanggapi oleh publik dengan skeptis, sensasi ini, ya, diejek dia, tapi perlahan-lahan dia mendapatkan rasa hormat karena berhasil mengalahkan petinju-petinju lain yang lebih muda, lebih kuat. Dan puncaknya dia menjadi juara dunia dengan mengalahkan Kamo petinju lain namanya Michael Moore. Itu tahun 94 pada saat dia berusia 45 tahun. Dia adalah juara dunia tertua di Australia. Dia mengalami perubahan dan Tuhan menyertainya dalam pelayanan. Mari kita baca ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Hari ini telah terjadi, jadi keselamatan untuk Zakheus dan keluarganya itu segera seperti immediately. Ya, dan ini bukan karena inisiatif mereka, karena Yesus memanggil dan mencari Zakheus. Paulus dan Silas menyatakan yang hal sama kepada kepala penjara di Filipi di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yesus menyebut Zakheus anak Abraham, ya, karena ia beriman kepada Allah seperti halnya Abraham. Bukan semata karena garis keturunan. Inilah yang dikatakan Paulus di dalam Galatia 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ini berbeda dengan orang Farisi. Orang Farisi itu menganggap dirinya benar di hadapan Tuhan, karena mereka adalah keturunan Abraham secara silsilah. Mereka itu benar di hadapan Tuhan karena mereka memiliki apa namanya kepatuhan lahiriah. Jadi poin penting di sini adalah bahwa Yesus memulihkan dan menyelamatkan mereka yang beriman percaya, bukan tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang silsilah atau reputasi. Yesus memanggil dan menyelamatkan mereka yang beriman percaya. Jadi kita tidak usah lebih-lebihkan upaya pribadi kita dalam memperoleh keselamatan. Keselamatan adalah anugerah Tuhan, bukan karena semata-mata usaha. Ayat yang terakhir. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di sini Yesus membenahi firman Tuhan di dalam Yesaya 34 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencari. Aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencari. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan domba. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Mana mereka diserahkan pada hari dekat dan hari gelap. Yesus di sini adalah gembala yang sedang menepati janji Ilahi, yang mencari dan menyelamatkan Zakheus yang dianggap tidak layak. Jadi dia bukan sekedar melintasi Jericho di tengah kerumunan dalam perjalanannya, bukan. Dia sedang menjalankan misi Allah, dan misi itu harganya padanya adalah dia akan ditolak ketika dia sampai di Yerusalem. Inilah ayat yang menunjukkan seluruh perikop ini.
yaitu misi penebusan Yesus. Jadi tujuannya bukan untuk mereformasi agama Yahudi, tujuannya bukan untuk membuktikan bahwa orang Farisi salah, tujuannya bukan untuk membawa kejayaan militer orang Yahudi atau kejayaan politik, bukan. Tujuannya adalah membawa keselamatan bagi orang-orang yang hilang. Itu misi Yesus. Dan misi akhirnya dia bayar dengan nyawanya sendiri. Itulah misi Yesus, mencari orang-orang yang hilang dan menyelamatkan. Berada di poin ini kita berada jauh dari tanah air. Kita jauh dari keluarga, kita jauh dari gereja asal kita jauh dari komunitas di mana kita tumbuh. Sangat memungkinkan, ya, semua itu membuat kita menjadi hilang secara hati. Kan tidak ada yang memasak, tidak ada yang mengawasi. Karena mungkin kita hancur dalam pekerjaan kita. Karena kita tergoda untuk hanya mengejar market, bisa tidak menjadi hilang di kuali. Dan Yesus menegaskan bahwa Ia datang dan untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maka bagi kita, mari kita aktif mengambil bagian dalam misi ini. Bukan hanya menerima keselamatan, tapi kita juga menjadi perpanjangan Tuhan dengan mencari, merangkul, menguatkan mereka yang hilang dalam tanda kutip dan mungkin sekarang terpinggirkan di dalam komunitas kita. Sebagai penutup, jadi Yesus itu mencari, memanggil, dan mengubah orang yang berdosa, mereka yang dianggap hilang, mereka yang dianggap tidak layak. Jika dia melakukan itu untuk Zakheus, dia juga bisa melakukannya untuk kita, untuk keluarga kita, untuk teman kita, untuk rekan kita. Mari kita tutup dengan 3 panggilan yang konkret. Yang pertama, jika ada yang belum pernah benar-benar menerima, sungguh-sungguh menerima Yesus, saya yakin tidak ada di sini. Dan mungkin ada nanti yang ada di Facebook atau di mana. Jika ada yang belum benar-benar sungguh-sungguh menerima Yesus, seperti Yesus berkata kepada Zakheus, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Hari ini Yesus berdiri di depan pintu hati saudara, mengetuk. Buka pintu Tuhan, jangan dibuka. Jika ada yang sudah percaya tetapi jauh, merasa tidak layak, terancam hilang, jangan. Anda tidak perlu, saudara tidak perlu terlebih dahulu mencoba mendaki gunung pemulihan untuk mendekati Yesus, untuk menerima Yesus, untuk datang kepada Yesus. Saudara tidak perlu lebih dahulu berjuang untuk naik kelas rohani untuk bisa datang kepada Yesus. Yesus tahu keberadaan kita sudah. Dia tahu nama kita, Dia tahu siapa kita, Dia tahu masa lalu kita, Dia tahu masa depan kita. Dan kita hanya perlu kembali kepadanya dengan apa adanya. Dan untuk yang sudah setia, ya, jadilah seperti Yesus, aktif mencari yang hilang di sekitar kita. Mungkin di tempat kerja kita, di komunitas kita, ada jiwa-jiwa yang menunggu panggilan dari seseorang untuk membawa mereka ke dalam kasih Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau datang dan mencari kami saat kami hilang, saat kami merasa tidak layak. Terima kasih Engkau memanggil kami dengan nama kami. Ubahlah Tuhan hati kami seperti Engkau mengubah Zakheus. Jadikan kami alatmu mencari
dalam tengah situasi yang sekarang berkecamuk, sekarang timbul rasa takut bahwa kami akan celaka, cemas akan apa yang terjadi di kemudian hari, bingung akan siapa yang sesungguhnya memegang kendali. Kami bersyukur, Injil memberi kepastian bahwa Engkau mencari kami, menyelamatkan kami. Kami percaya apa yang terjadi hari ini, bulan-bulan ini tidak menghentikan misimu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami. Amin.